Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bunda, Bapak, di sini Adel bakal nyampein tentang laporan laba rugi dari perusahaan Adel sendiri, yaitu perusahaan PT Sukses Kemilau, di mana investornya adalah Bapak sama Bunda. Bunda sama Bapak yang ngasih Adel uang untuk diriin perusahaan. Nah, di sini Adel bakal rinciin laporan laba dan rugi dari 1 April sampai dengan 30 April. Jadi yang pertama itu ada penjualan bersih. Total pendapatan perusahaan dari penjualan produk atau jasa selama periode laporan itu tercatat sebesar 125 juta rupiah. Nah, kemudian yang kedua itu ada harga pokok penjualan atau HPP. Itu biaya yang langsung dikeluarkan oleh perusahaan Adel untuk menghasilkan produk atau jasa. HPP, biaya bahan baku. HPP itu termasuk untuk biaya bahan baku, terus tenaga kerja karyawan yang kerja di perusahaan Adel dan overhead pabrik. Tercatat di dalam laporan ini bahwa HPP-nya itu sebesar 76 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada laba kotor. Laba kotor itu keuntungan awal perusahaan Adel setelah dikurangi HPP dari penjualan bersih. Nah, di mana laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang HPP. Dalam laporan ini laba kotor itu tercatat sebesar 49 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya ada beban operasional. Jadi Bapak Bunda, beban operasional itu menunjukkan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan operasinya. Nah, beban operasional itu ada dua, ada beban penjualan sama beban administrasi. Nah, kalau beban penjualan itu kayak biaya yang terkait dengan penjualan produk atau jasa seperti gaji staf, penjualan, komisi, dan biaya iklan. Itu di sini tercatat sebesar 4 juta rupiah. Kemudian biaya administrasi itu terkait seperti gaji staf administrasi, biaya sewa kantor, dan biaya utilitas. Itu tercatat sebesar 3 juta rupiah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada laba bersih. Laba bersih itu adalah keuntungan perusahaan Adel setelah dikurangi semua beban termasuk HPP dan beban operasional. Jadi, laba bersih sama dengan laba kotor dikurang beban operasional. Dalam laporan ini, laba bersih sebelum beban non-operasional tercatat sebesar 42 juta rupiah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada beban non-operasional, di mana biaya yang tidak terkait dengan operasional utama perusahaan seperti bunga. Itu. Dalam laporan ini beban non-operasional tercatat sebesar 1 juta rupiah. Ini 1 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya ada laba bersih sebelum pajak. Itu keuntungan perusahaan Adel sebelum dikurangi pajak penghasilan. Jadi laba bersih sebelum pajak itu sama dengan laba bersih dikurang beban non-operasional. Nah, dalam laporan ini laba bersih sebelum pajak itu tercatat sebesar 41 juta rupiah. Nah, kemudian pajak penghasilan adalah biaya yang harus perusahaan Adel bayarkan kepada pemerintah. Nah, dalam laporan ini pajak penghasilan itu dihitung sebesar 10% dari laba bersih sebelum pajak dan tercatat sebesar 4.100.000 rupiah ini. Kemudian yang selanjutnya, akhir dari laporan laba dan rugi ini adalah laba bersih setelah pajak, yaitu di mana keuntungan akhir perusahaan Adel itu setelah dikurangi semua beban dan pajak yang tadi ada di atas. Nah, kemudian laba bersih setelah pajak itu sama dengan laba bersih sebelum pajak dikurang pajak penghasilan. Nah, jadi dalam laporan ini laba bersih setelah pajak tercatat jadi keuntungan yang Adel dapat itu sebesar 36.900.000 rupiah. Jadi dari laporan perusahaan Adel
yang uangnya dikasih oleh Bunda dan Bapak itu adalah mendapatkan keuntungan sebesar Rp36.900.000 selama periode 1 April sampai 30 April 2020 kayak gitu. Nah, kemudian di sini Adel akan jelasin neraca dari perusahaan Adel PT Sukses Kemilau per tanggal 31 Desember 2004 ya Bapak sama Bunda. Jadi yang pertama itu ada aktiva lancar. Aktiva lancar itu adalah aset yang perusahaan Adel miliki dan sewaktu-waktu bisa diubah menjadi uang tunai dalam waktu yang singkat. Nah, umumnya itu per 1 tahun kayak gitu. Nah, aktiva lancar yang pertama yaitu ada kas di tangan. Yaitu kas di tangan itu adalah uang tunai yang perusahaan miliki. Nah, di sini tercatat kas di tangan itu sebesar 15 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada bank. Bank itu artinya kayak jumlah uang yang disimpan oleh perusahaan Adel di bank itu sebesar 45 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada deposito. Deposito itu adalah uang yang disimpan perusahaan Adel di deposito. Itu sebesar 100 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada piutang usaha. Piutang usaha itu adalah uang yang harus dibayarkan pelanggan Adel kepada perusahaan Adel itu sebesar 60 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada piutang wesel. Piutang wesel itu adalah uang yang harus dibayarkan pihak lain kepada perusahaan Adel berdasarkan surat wesel itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada perlengkapan. Perlengkapan itu adalah nilai persediaan barang yang digunakan untuk operasi di perusahaan Adel. Itu sebesar 3 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya ada biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka itu apa sih? Biaya yang perusahaan Adel harus perusahaan Adel udah bayarin uang itu untuk periode mendatang. Itu sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pajak dibayar di muka. Itu pajak yang telah dibayarkan perusahaan untuk periode mendatang itu sebesar 3 juta rupiah. Kemudian jumlah aktiva lancar, jadi jumlah keseluruhan ini adalah sebesar 241 juta rupiah, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ada investasi jangka panjang, di mana investasi jangka panjang yang pertama itu ada saham. Jadi saham itu adalah investasi perusahaan Adel pada perusahaan lain. Itu tercatat di sini sebesar 30 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya ada obligasi. Obligasi itu adalah nilai investasi perusahaan pada obligasi. Itu sebesar 50 juta rupiah. Jadi jumlah investasi jangka panjang Adel itu adalah 80 juta rupiah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada aktiva tetap. Aktiva tetap itu yang pertama ada tanah. Jadi tanah yang dimiliki oleh perusahaan Adel itu sebesar 200 juta. Kemudian yang selanjutnya ada bangunan. Bangunan yang dimiliki oleh perusahaan Adel itu sebesar 300 juta. Kemudian kendaraan yang dimiliki perusahaan Adel itu sebesar 50 juta. Terus peralatan kantor itu yang ada di kantor semuanya itu peralatannya sebesar 20 juta. Kemudian yang selanjutnya ada furniture, itu sebesar 10 juta. Jumlah aktiva tetap, jadi aktiva tetap ini semuanya jumlahnya adalah 580 juta rupiah, kayak gitu. Nah, setelah dijumlahin dari aktiva lancar, investasi jangka panjang, terus aktiva tetap, udah dijumlahin semuanya, itu hasilnya adalah 901 juta rupiah. Nah, kemudian kita ke kolom yang sebelahnya, yaitu
ada hutang lancar. Hutang lancar itu ada beberapa bagiannya. Yang pertama itu hutang usaha. Hutang usaha itu di sini sebesar 81 juta rupiah. Hutang usaha itu adalah uang yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemasok. Nah, kemudian yang selanjutnya ada hutang biaya. Hutang biaya itu adalah jumlah yang masih harus dibayarkan perusahaan itu sebesar 8 juta rupiah. Kemudian hutang pajak itu adalah jumlah pajak yang masih harus dibayarkan perusahaan, kan hutang, jadi masih harus dibayarkan perusahaan kepada perusahaan gitu. Itu sebesar 2 juta rupiah. Hutang bank di sini tuh adalah jumlah pinjaman yang harus dibayarkan perusahaan kepada bank itu sebesar 50 juta rupiah. Kemudian ada uang muka penjualan. Uang muka penjualan itu adalah uang yang diterima perusahaan dari pelanggan sebagai uang muka penjualan itu sebesar 10 juta rupiah. Jadi jumlah dari hutang lancar itu adalah 151 juta rupiah. Nah, kemudian ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang itu ada hutang bank dan hutang hipotek. Hutang bank itu adalah uang yang dipinjamkan, jumlah pinjaman jangka panjang yang harus dibayarkan perusahaan kepada bank itu sebesar 100 juta rupiah, Bunda. Nah, kemudian hutang hipotek itu adalah jumlah pinjaman yang dijamin dengan hipotek atas aset perusahaan. Nah, itu sebesar 100 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya, jadi jumlah hutang jangka panjang itu sebesar 200 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas itu adalah modal. Di sini tuh di dalam ekuitas itu ada modal pemilik, di mana menunjukkan nilai investasi pemilik dalam perusahaan itu sebesar 550 juta rupiah. Kemudian jumlah modal dari perusahaan ini adalah sebesar 550 juta rupiah. Nah, setelah dijumlah hutang lancar, hutang jangka panjang, dan ekuitas itu semuanya hasilnya adalah 901 juta rupiah. Jadi jumlah antara aktiva lancar dan hutang lancar itu jumlah aktiva dan jumlah kewajiban modal itu adalah balance, sama-sama 901 juta rupiah kayak gitu. Semoga laporan laba dan rugi dan neraca yang Adel sampaikan kepada Bunda dan Bapak dapat dimengerti oleh Bunda dan Bapak. Mungkin cukup sekian laporan yang dapat Adel sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.